Jika kita membahas tentang integrasi nasional, apa yang sobat pikirkan? Tentu yang kita pikirkan adalah suatu persatuan sebuah bangsa di mana rakyatnya hidup dalam berbagai perbedaan, namun tetap dalam satu kesatuan yang utuh. Membicarakan soal menyatukan sebuah bangsa, tentu tidak luput dari tantangan-tantangan yang ditemui dalam prosesnya. Nah, dalam video kali ini maksudnya saya tidak sendirian dalam mengerjakan video ini. Sebelumnya terima kasih kepada editor kita Mas Nanda Surya Bimantara. Kasih tepuk tangan dulu dong, yang telah meluangkan waktunya untuk mengedit video ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bapak Edi Wahyudi SHMSI yang telah memberikan materinya hingga video ini bisa dibuat. Oke, lanjut. Dalam video yang dibuat untuk menuntaskan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pendidikan patriotisme ini, kita akan membahas seperti apa bentuk ancaman integrasi nasional yang sewaktu-waktu bisa merusak persatuan di negara tercinta kita, Indonesia. Ya, kita mulai saja pembahasan kita kali ini. Yang pertama harus kita pahami adalah integrasi nasional itu sendiri. Apa sih integrasi nasional ini? Integrasi nasional adalah sebuah penyatuan bangsa hingga menjadi kesatuan yang utuh. Integrasi nasional juga memiliki dua pengertian dasar, yaitu integrasi dan nasional. Kata integrasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin integrate, yang berarti memberi tempat pada satu keseluruhan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan sampai menjadi kesatuan yang utuh. Kata nasional sendiri berarti bangsa. Oke, apakah sudah cukup paham teman-teman? Ya, semoga paham. Kalaupun ada yang masih kurang paham, boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Integrasi nasional sendiri sangat penting keberadaannya karena seperti kita tahu, kalau Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, bahasa, budaya, dan banyak lagi keberagaman lainnya. Jika tidak disatukan, tentu saja kedaulatan bangsa kita akan terganggu bahkan hancur. Tentu saja hal ini tidak kita inginkan ya sobat. Bicara tentang mempersatukan bangsa memang tidak semudah kedengarannya. Banyak tantangan yang harus dihadapi termasuk ancaman-ancaman baik dari militer maupun non-militer. Nah, apa saja ancaman-ancaman tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah ancaman militer. Ancaman ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir sehingga dapat membahayakan kedaulatan negara hingga keselamatan segenap bangsa itu sendiri. Ancaman militer dibagi lagi menjadi dua, yaitu dalam dan luar negeri. Ancaman militer dari dalam negeri antara lain disintegrasi bangsa, keresahan sosial akibat adanya ketimpangan, sampai upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang kedua adalah ancaman dari luar negeri. Seperti yang terjadi di Laut Natuna, pemberontakan senjata seperti yang terjadi di Suriah, hingga aksi teror yang dilakukan Sindikat Terorisme Internasional. Adapun bentuk ancaman militer dari luar negeri yang lain seperti agresi, invasi, bombardemen, blokade, spionase, hingga sabotase. Dan selanjutnya adalah ancaman non-militer yang melingkupi dimensi ideologi yang pernah terjadi di Uni Soviet yang mengalami perubahan ideologi yang semula komunis menjadi liberal yang mengakibatkan Uni Soviet runtuh. Lalu, ancaman dimensi politik yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada pemerintahan Presiden kedua Soeharto. Ancaman dimensi ekonomi hingga sosial budaya yang berupa isu-isu yang sedang hangat dibicarakan saat ini seperti SARA. Lalu ada ancaman dari segi teknologi. Perkembangan teknologi membuat kejahatan pun semakin beragam. Hal ini pun juga dapat mengancam integrasi nasional. Dan yang terakhir adalah dimensi keselamatan umum. Ancaman ini dapat berasal dari bencana alam maupun faktor manusia itu sendiri. Misalnya saja pembuangan limbah,
penggunaan obat terlarang, hingga kecelakaan transportasi. Itulah tadi ancaman-ancaman yang dapat mengganggu integrasi nasional. Tentu saja meminimalisir ancaman ini bukan menjadi tanggung jawab kepala negara ataupun instansi militer saja, namun juga harus dilakukan oleh segenap bangsa karena arti dari integrasi itu sendiri adalah mempersatukan, dan mempersatukan tidak bisa dilakukan sendirian dan ada pihak lain yang dikaitkan. Sekian video penjelasan ancaman integrasi nasional ini, semoga dapat menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Saya Alvin Zulfikar, akhir kata, terima kasih.